Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud kami pada hari ini pada perdebatan kali ini adalah kami akan memperdebatkan mengenai larangan untuk adanya aborsi. Hak yang kami bawakan pada perdebatan ini adalah hak untuk hidup dari seorang anak. Mekanisme debat kami pada hari ini adalah pertama, rekan saya Emri Fahim Maulana Ilham akan menjadi pembicara pertama tim pemerintah yang akan menyetujui topik perdebatan pada kali ini dan akan berbicara selama kurang lebih 5 menit 20 detik. Sedangkan saya sebagai Fitri Nadira sebagai pembicara tim oposisi akan menolak topik perdebatan pada kali ini dan akan berbicara selama 5 menit 20 detik. Video saya mulai dalam 3, 2, 1. Para dan juri terhormat, aborsi yang saat ini terjadi kepada ibu-ibu hamil sangatlah problematik. Mengapa problematik? 1. Adanya hak hidup yang dilanggar seperti hak si bayi untuk hidup. Dan kedua, akan adanya dampak buruk bagi sang ibu. Contohnya, dampak buruknya adalah sang ibu akan sakit-sakitan dan sang ibu akan mengalami trauma. Dan kami meyakini mekanisme yang ada status quo gagal menangani ini dan juri terhormat. Apa mekanisme yang ada status quo? Pemerintah sudah membuat hukum, namun tetap saja banyak ibu yang mengaborsinya. Maka dari itu Dewan Juri Terhormat, kami setuju dengan adanya mosi ini, yaitu Dewan ini akan melarang adanya aborsi. Para Dewan Juri Terhormat, izinkan saya mengkarakterisasi kata kunci mosi kita hari ini, yaitu yang pertama, melarang. Apa itu melarang para Dewan Juri yang terhormat? Melarang adalah sebuah tindakan di mana kita mencoba untuk memberhentikan sesuatu atau membuat sesuatu itu tidak boleh dilakukan lagi, yang mana dalam kasus ini itu adalah aborsi. Kedua, aborsi. Apa itu aborsi? Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilannya. Ada sebagai penyebab seorang wanita melakukan tindak aborsi, antara lain hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga, hingga masalah dengan pasangan. Maka dari itu Dewan Juri Terhormat, kami setuju dengan adanya mosi ini dan kami memiliki goal untuk memperjuangkan hak hidup. Dan juri terhormat, mengapa mosi ini penting? Mosi ini penting. Yang pertama, para pelaku aborsi ini telah melanggar hak asasi manusia, dan kedua, bisa berdampak buruk bagi sang ibu. Untuk mencapai mosi ini, kami memiliki dua mekanisme, yaitu 1. Kami akan memperkuat hukum yang sudah ada, dan kedua, memberikan sosialisasi atau memberikan program KB. Dan juri terhormat, saya memiliki 2 poin argumen, yaitu yang pertama, agar tidak ada lagi hak hidup yang dilanggar. Kedua, agar sang ibu tidak terkena dampak buruk. Baik, saya akan jelaskan argumen saya satu persatu. Yang pertama, agar tidak ada lagi hak hidup yang dilanggar. Apa itu hak hidup? Para Dewan Juri Terhormat, hak hidup adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Pada dasarnya, hak untuk hidup merupakan hak yang mutlak. Hak hidup bukan berarti seorang menuntut untuk mendapatkan kehidupan, sebab hak ini sudah didapatkan tanpa harus diminta dan langsung melekat dalam diri individu tersebut. Hak hidup sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak hidup dijelaskan dalam pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Notis bahwa wanita yang hamil di luar nikah banyak sekali yang menggugurkan kandungannya, dan notis bahwa para pelaku aborsi disebabkan ketidakmampuan ekonomi. Mengapa ini penting? Ini penting para juri yang terhormat, karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Dan juri yang terhormat, kami dapat mencapai klaim kami dengan yang pertama, para wanita yang hamil di luar nikah tidak akan lagi menggugurkan kandungannya. Dan kedua, tingkat keamanan pada si bayi akan menjadi meningkat. Apa skenario terbaik kami? Skenario terbaik kami adalah bahwa kami dapat menghilangkan salah satu
perilaku buruk pada sang ibu. Walaupun panel kami tidak dapat memberantas menghilangkan perilaku buruk pada sang ibu, kami percaya kami telah menghapus salah satu karakter-karakter buruk pada para si ibu. Yang kedua, argumen saya agar sang ibu tidak terkena dampak buruk. Dan juri terhormat, notis bahwa para pelaku aborsi berdampak buruk karena mereka yang melakukan aborsi risikonya adalah kesehatan fisik dan mental. Notis bahwa pelaku aborsi ini biasanya diakibatkan dari ketidakmampuan ekonomi dan wanita yang hamil di luar nikah. Dan notis bahwa banyak kasus di mana ibu yang melakukan aborsi kesehatannya makin menurun. Mengapa ini penting? Ini penting dan juri terhormat karena hal ini sangat sering terjadi di negara-negara berkembang yang akhirnya ini merugikan banyak orang. Dan juri terhormat, kami dapat mencapai klaim kami dengan yang pertama, sang ibu tidak akan lagi yang melakukan aborsi, dan kedua, keselamatan dan kesehatan sang ibu menjadi lebih baik. Apa skenario terbaik kami? Skenario terbaik kami adalah kami akan ada kesehatan dan keselamatan untuk si ibu, sedangkan skenario terburuknya adalah keselamatan sang ibu masih belum bisa terjamin, tetapi setidaknya sang ibu sudah mendapatkan keselamatan yang lebih baik lagi. Maka dari itu, dan juri terhormat, kami setuju dengan adanya mosi ini, yaitu dan ini akan melarang adanya aborsi. Saya akan mulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri Terhormat, terima kasih pada penonton dan terima kasih pada Dewan Juri Terhormat. Dewan Juri Terhormat, kami percaya premis dasar tim proposisi adalah aborsi melanggar hak asasi manusia berupa hak hidup seseorang, dan jika kami dapat membuktikan bahwa di sisi kami jika jauh lebih baik, maka kami dapat menangkan perdebatan kali ini. Satu poin klarifikasi Dewan Juri Terhormat terhadap tim proposisi. Pertama, terkait mekanisme. Dan tim pemerintah telah menarasikan bahwa program KB telah ada pada status quo, dan memang itu memang hal itu telah ada, tetapi hal itu tersebut hanya berlaku kepada orang-orang perempuan yang sudah menikah, dan sejauh ini telah berlangsung dengan lancar. Beralih pada sanggahan saya, 3 poin sanggahan terhadap tim proposisi. Yang pertama, tim proposisi menarasikan bahwa perempuan akan mengalami sakit-sakitan dan trauma saat mereka melakukan aborsi. Tim oposisi tidak memikirkan jika hal tersebut juga justru terjadi karena ketidaksiapan orang tua, terutama sang ibu, untuk memiliki anak. Justru karena tidak siap secara mental dan ekonomi, maka mereka mengaborsi anak mereka agar sang anak tidak memiliki kehidupan yang buruk dan mengalami trauma dan stres. Beralih pada argumen saya kedua, hak hidup yang dilanggar. Tim oposisi tidak memikirkan bagaimana kondisi kedepannya, di mana jika si anak tetap dilahirkan, maka si anak tidak bisa mendapatkan hak-hak lainnya karena keterbatasan dan kesiapan orang tua untuk mengurus anaknya. Kehidupan si anak tidak akan bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dan terakhir, tingkat kelahiran yang meningkat. Justru itu di Indonesia, dengan negara di mana tingkat kelahiran yang sangat tinggi dan mengakibatkan kemiskinan di mana-mana, maka tingkat kelahiran ini harus bisa di stop dari Juri Terhormat agar pembagian kesejahteraan dapat menjadi merata. Beralih pada maka dari itu sebagai tim oposisi, kami menolak mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini akan melarang adanya aborsi. Goal yang ingin kami capai ialah membebaskan pilihan setiap orang untuk tidak memiliki anak, hak setiap orang untuk mempunyai atau tidak mempunyai anak, dan kita tidak bisa mengatur hal tersebut. Terlebih lagi, tidak semua orang memiliki kesiapan untuk mempunyai anak seperti yang akan saya jelaskan dalam argumentasi saya. Dewan Juri Terhormat, 2 pembuktian akan kami buktikan di sini ialah poin justifikasi dan poin harm and benefit. Pertama, poin justifikasi dengan kami menolak mosi ini adalah dengan melarang adanya aborsi, maka sama saja dengan melanggar kebebasan seseorang untuk tidak memiliki anak. Perlu kita sadari, tidak semua orang siap dan mampu untuk memiliki anak, di mana hal tersebut memerlukan tanggung jawab yang sangat besar, karena selain harus merawat sedari dalam kandungan, tentu juga harus merawat dan membesarkan sang anak serta memenuhi setiap kebutuhannya, dan tidak semua orang tua mampu mengalami atasi hal tersebut
baik secara ekonomi maupun mentalitas. Kedua, poin HAM dan benefit yang kami buktikan adalah di sisi kami dengan tidak melarang adanya aborsi, maka kami telah memikirkan kondisi-kondisi perempuan yang mengalami pemerkosaan, kehamilan di bawah umur dan hamil paksa di mana mereka tidak ingin dan siap untuk memiliki anak dan memiliki kemungkinan paling besar untuk mengalami baby blues. Baby blues sendiri adalah kondisi pasca melahirkan di mana seorang ibu mengalami stres dan tertekan sehingga tidak mampu untuk mengurus anaknya. Dewan Juru Terhormat, kami meyakini hal-hal tersebut pasti akan terjadi di sisi tim pemerintah, berbeda dari sisi kami di mana akan terdapat benefit seperti tidak adanya anak yang akan menjadi korban kekerasan oleh orang tua mereka yang terlalu sibuk dan merasa tertekan oleh lingkungan mereka, orang tua, dan justru menjadi pelampiasan emosi bagi orang tua mereka. Orang tua dalam beberapa kasus masih tidak siap secara mental dan ekonomi, juga tidak akan merasa stres karena harus membesarkan seorang anak sementara mereka sendiri tidak mampu untuk mengurus kehidupan mereka sendiri. Maka dari itu Dewan Juru Terhormat, satu poin argumen terhadap tim pemerintah itu untuk berlangsungan hidup orang tua dan anak. Notice bahwa orang tua tidak semua mampu untuk membesarkan seorang anak. Notice bahwa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, maka lebih baik untuk menunda untuk memiliki anak agar masyarakat mampu lebih mampu untuk menyejahterakan kehidupan mereka sendiri, sehingga pada saat mereka sudah mengalami kehidupan yang lebih sejahtera, maka mereka bisa mengurus dan membesarkan anak mereka, dan anak mereka tidak akan mengalami kasus kekerasan akibat orang tua yang tertekan. Dewan Juru Terhormat, maka itu menjadi poin urgensi, maka itu menjadi urgensi di sisi kami bahwa larangan untuk aborsi ini tidak dapat dibenarkan dan tidaklah dapat diprioritaskan seperti yang ada pada tim oposisi. Maka dari itu dan Juru kami sebagai tim pemerintah dengan bangga menolak mosi pada topik perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Saya dan Rifai Maulana, kelompok saya Cibika Nadira, dan rekan saya Rifai Maulana Ilham. Sekian, terima kasih.